membaca Al-Quran, bisa berbakti kepada kedua orang tua, itu mestinya senantiasa kita syukuri. Karena dunia ini sebenarnya kata Rasulullah itu hulun, manis, khadiratun, hijau. Jadi ibarat buah-buahan segar, enak dimakan, nyaman dipandang, sehingga manusia gampang terlena. Bahkan kadang-kadang lupa ngaji, lupa zikir, lupa ke masjid karena tertarik dengan dunia. Oleh karenanya pandai-pandailah kita bersyukur masih bisa datang ke masjid. Jamaah rahimakumullah, dunia ini sebenarnya mazra'atul akhirah, sarana untuk menanam agar nanti kita meraih kebahagiaan di akhirat. Dan kalau kita lihat tadi buah sebagai makanan, begitu kita makan, besok jadi apa? Berbeda dengan orang yang memandang dunia ini sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan, untuk meraih kehidupan yang baik, senang, bahagia nanti dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan Darussalam, rumah yang penuh dengan kedamaian. Surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu sebenarnya hidup ini yang kita cari itu apa? Bahagia, kebahagiaan yang abadi, sehingga kesenangan bukan kesenangan sesaat di dunia. Sebab dunia ini zillun zail, kayak bayangan sepintas adanya sementara hilang. Itu dunia. Akhirat kekal dan abadi. Ketika kita bahagia, akan bahagia selamanya. Lalu dari mana kita akan mendapatkan kebahagiaan itu? Dalam ridha Allah. Kebahagiaan itu akan kita peroleh dalam ridha Allah. Disukai Allah, dicintai Allah, disenangi Allah. Disitulah kita sebenarnya akan mendapatkan kebahagiaan. Jamaah rahimakumullah, ada sebuah ikrar yang biasa kita baca, dan ini hendaknya menjadi zikir setiap saat di rumah, habis sholat, di majlis. Yang kata Rasulullah, kalau itu diamalkan, wajabat lahul jannah, pasti jatahnya di surga. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah, kan haqqan Allah azza wa jalla ayurdiyahu, Allah pasti mengujurkan ridhonya. Kita hafal, nanti kita bersama-sama. Raditu billahi rabba, raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kita ulangi. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Jadi kata Rasulullah, man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula, wajabat lahul jannah, wajib untuknya surga. Hadis riwayat Abu Daud. Di dalam hadis yang lain Rasulullah katakan, man qala hina yusbihu salasa marratin,
Siapa yang di pagi hari baca 3 kali, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa hina yumsi mislu dzalik, ketika sore hari juga 3 kali, kan haqqan Allah azza wa jalla ayurdiyahu, dia pasti akan mendapatkan ridha Allah. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Jadi ada 3 kata di dalam ikrar ini. Raditu billahi robba, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, senang Allah sebagai Tuhan kita. Allah al-khaliqul ma'bud, sang maha pencipta yang berhak untuk disembah. Jadi merasa cukup bahwa Allah sebagai Tuhan kita, merasa cukup, merasa kaya bahwa Allah sebagai Tuhan kita. Kita tidak membutuhkan yang lain, karena hakikatnya kemuliaan milik Allah. Allah yang bisa memberikan, kehinaan juga urusan Allah. Allah yang bisa menghinakan, Allah yang bisa memuliakan, Allah yang bisa menghidupkan, Allah yang bisa mematikan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair. Semuanya berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mantapkan, itu akidah tauhid. Jadi hanya Allah, kita hanya bergantung kepada Allah. Yang seringkali kita ini terlalu banyak bergantung kepada yang lain, bergantung kepada jabatan, bergantung kepada kedudukan, bergantung kepada duit, bergantung kepada macam-macam, sehingga karena tidak tergantung kepada Allah diberikan beban yang berat oleh Allah. Karena tidak merasa cukup Tuhan sebagai Allah, mempertuhankan jabatan, kedudukan, harta, diberikan beban sehingga tidak akan merasa puas dan tenang, tidak akan merasa bahagia karena tidak lagi tergantung kepada Allah, tergantung kepada dunia. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua, wabil islami dina, kita ridho Islam sebagai agama kita, mantap dalam dada. Innad dina indallahi Islam, agama yang diridhai Allah Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu hebat, Islam itu tinggi, tidak akan ada yang mengungguli agama Islam. Mantap dalam dada, karena itu agama kita. Lalu berserah diri kepada Allah dengan menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya dengan penuh ketulusan, ikhlas, tidak merasa dipaksa oleh siapapun. Kan kita ridho dengan ketentuan Allah, kita ridho dengan Islam, kita ridho Allah sebagai Tuhan kita. Kita merasa butuh ridho Allah, karena dengan ridho yang Allah berikan kita akan meraih kebahagiaan yang abadi dalam Darussalam. Yang ketiga, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi Allah yang oleh Allah diutus liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Jadi ada iman, ada Islam, ada ihsan di dalam ikrar yang 3 tadi itu. Ada akidah, ada ibadah, ada ihsan atau akhlak. Anta'budallah ka'annaka tarahu, hendaklah kita ini menyembah Allah seolah-olah melihat Allah. Fa in lam takun tara, kalau kita merasa tidak bisa melihat Allah, yakinkan dalam hati kita bahwa kita senantiasa dilihat Allah. Dimanapun kita berada, Allah senantiasa mengawasi kita, Allah melihat kita, sehingga kita akan hati-hati di dalam pergaulan sehari-hari. Kita terus
betul-betul meneladani Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah yang memiliki akhlak yang mulia. Powernya akhlak adalah kasih sayang. Kasih sayang sama manusia. Yang tua menyayangi yang muda, yang muda menghormati yang tua. Itu akhlak. Nah, termasuk antar jamaah saling menyayangi, saling mencintai. Nah, ketika di masjid ada anak kecil, itu kader kita, tidak boleh dicewer, tidak boleh dibentak, tidak boleh dimarahi, disayangi, dibina. Siapa yang wajib membina? Orang tuanya. Kalau orang tuanya pergi kerja, apa harus ke masjid? Jamaah semuanya punya kewajiban untuk menertibkan anak-anak. Pengurus punya kewajiban, tidak mesti dibebankan kepada orang tua. Semua jamaah punya kewajiban untuk menjadikan anak tertib. Itu bentuk kasih sayang. Karena itu masa depan yang akan menggantikan kita, yang akan mengisi masjid, itu akhlakul karimah. Suatu ketika ada seorang bayi di gendongan Rasulullah. Lalu oleh Umar Fadil karena kencing di hariban Rasulullah, diambil anak itu secara mendadak. Kata Rasulullah, "Hai Umar Fadil, hati-hati terhadap anak kecil. Kalau kotornya baju gampang kalian cuci dengan sabun, selesai. Tapi kotornya anak-anak, ketika hentakan kamu, anak tersiksa, tidak semudah mencuci pakaian. Kita membentak sekali anak, anak tidak datang ke masjid, dosanya luar biasa. Azab Allah akan datang karena kita menghalangi generasi yang masa akan datang. Itulah, hati-hati. Buat anak senang. Kalau tidak tertib, buat anak tertib. Siapa yang berkewajiban? Semua jemaah yang merasa beriman untuk memakmurkan masjid, semuanya mempunyai kewajiban untuk menjaga anak-anak supaya nyaman. Orang tua nyaman, anak-anak pun nyaman di dalam masjid. Mudah-mudahan terus ke depan kita tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya nanti dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Ampuni dosa seluruh keluarga kami. Ampuni dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat. Engkau Maha Pengampun ya Allah. Kucurkan rahmat dan ridha-Mu ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.